Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Razi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis sosial media. Pandemi COVID-19 telah merubah banyak sektor kehidupan manusia. Salah satunya karena kehadiran wabah ini mengharuskan manusia beraktivitas dari rumah. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 yang sangat mematikan. Pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi segera berakhir karena pandemi menghancurkan seluruh sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan. Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Apabila membahas tentang dunia pendidikan, maka akan membahas masa depan suatu bangsa. Melihat dari kacamata umum sekarang ini, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Namun dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi dampak peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Namun, sejak pandemi berlangsung merubah menjadi belajar daring dalam jaringan. Guru, siswa, orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 yang begitu banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan Indonesia yang lebih maju. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebarannya ke masyarakat Indonesia. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru agar siswa dapat terus belajar online secara efektif. Selain itu, kolaborasi inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama pembelajaran online. Hal tersebut akan berdampak positif bagi dunia pendidikan baik saat ini maupun yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembelajaran di tengah pandemi harus dilakukan melalui metode online, sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat dibutuhkan selama pandemi ini. Selama pandemi ini, banyak dilakukan pelatihan bagi para guru dengan tujuan memberikan pembinaan guna menentukan metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada saat pandemi, yang tentunya berbasis teknologi. Jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran online, internet merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Tetapi juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelajaran yang diajarkan, seperti mengakses buku digital,
video pembelajaran, dan lain sebagainya. Meski begitu, tentunya hal ini tetap harus mendapat pendampingan baik dari guru maupun orang tua siswa, agar siswa tidak salah dalam mendapatkan informasi dan terhindar dari hoaks. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Pandemi COVID-19 telah merubah banyak sektor kehidupan manusia. Salah satunya karena kehadiran wabah ini mengharuskan manusia beraktivitas dari rumah. Banyak sektor terdampak dari pandemi ini, tak terkecuali sektor pendidikan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Seiring berjalannya waktu, anak didik mulai jenuh karena tidak dapat melakukan interaksi dengan teman sebaya, serta menumpuknya tugas yang diberikan oleh guru. Pandemi COVID-19 menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. COVID-19 tidak hanya berdampak pada peserta didik, tetapi juga para tenaga pendidik atau para guru. Pembelajaran dari rumah menuntut kreativitas tinggi dari para guru dalam menyampaikan materi kepada para peserta didik dengan segala keterbatasan yang ada. Bagaimanapun, pandemi ini menyadarkan kita akan banyak hal. Jelas di sektor pendidikan, para guru, orang tua, dan siswa menyadari betapa berharganya momentum belajar di sekolah. COVID-19 telah menyadarkan tentang sulitnya mengadakan proses pembelajaran dan menuntut kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik bagi kita semua. Saya, Fahrul Razi, memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.